Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saat ini berada di rumah Tuhan, ataupun yang berada di rumah masing-masing. Pada saat sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema di dalam ibadah kita, pemberitaan firman adalah dipanggil menjadi saksi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Bila sudah mendapatkan, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk ditaburi kebenaran-Mu yang dapat meneguhkan kami, yang memanggil kami untuk kami menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, surat 2 Timotius ini ditulis ketika Rasul Paulus yang dalam kesepian, di dalam penjara yang dingin di kota Roma pada waktu itu. Ia harus menghadapi suatu sidang pengadilan dan tanpa seorang pun yang bisa membelanya. Artinya bahwa pada waktu itu adalah saat-saat terakhir Rasul Paulus ini tahu bahwa dia sudah akan mengakhiri hidupnya. Ini terjadi di antara tahun 58 sampai 62 Masehi. Dan ketika itu begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Roma. Kita tahu kisahnya Nero yang pada waktu itu membakar kota Roma, dan yang disalahkan, yang dikambing hitamkan adalah orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi begitu besar penganiayaan yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Nah, di dalam surat penggembalaan ini, Rasul Paulus memberikan dorongan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius ini. Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia di dalam kesepian dan kedinginan yang luar biasa, bahkan teman-temannya juga tidak bersama dengan dia. Karena pada waktu itu ada Kreskes, ada Tikikus,
mereka memiliki tugas lain. Sedangkan Demas yang dulu adalah teman yang bersama-sama melayani telah terbujuk kenikmatan dunia dan meninggalkan Rasul Paulus. Ada juga Alexander, seorang tukang tembaga yang memberikan kesaksian yang memberatkan Rasul Paulus. Sehingga pada waktu itu di dalam penjara ini, Paulus kalau secara manusia bisa dikatakan sungguh menghadapi keadaan yang mengecewakan. Paulus berbeda tapi kenyataannya. Dia tidak pernah kehilangan harapannya sekalipun dia di dalam penjara yang sangat dingin. Dia tidak patah, tidak putus semangatnya untuk terus bersaksi tentang Yesus Kristus. Sekalipun ia tahu bahwa hari itu adalah saat-saat terakhir ketika dia harus menghadapi kematiannya. Justru dia semakin bersemangat untuk memberitakan Injil dan mendorong anak rohaninya Timotius ini untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Juru Selamat itu. Lalu teladan apakah yang dapat kita ikuti agar kita dapat menjadi saksi bagi Kristus? Setiap orang Kristen dapat menjadi saksi dengan mengikuti teladan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5 sampai yang ke-10 ini. Apa saja teladan yang diberikan kepada kita? Yang pertama adalah memiliki iman yang tulus ikhlas. Kalau kita membaca ayat 4 dan yang kelima, di situ dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi Timotius ini berasal dari Listra dan itu dia percaya bertobat kepada Tuhan hasil penginjilan dari Paulus. Dan pada waktu itu Timotius bisa memiliki iman yang kuat itu karena diwariskan pula oleh ibunya yang bernama Eunike. Dia adalah seorang Yahudi sedangkan ayah dari Timotius ini adalah seorang Yunani. Tapi kita melihat di sini bahwa Timotius pada waktu itu usianya masih sangat muda. Tetapi Rasul Paulus menegaskan memiliki iman yang tulus ikhlas. Sekalipun dia masih muda, dia dikenal orang yang setia di dalam pelayanan. Timotius ini bahkan di dalam kehidupannya pernah juga dipenjara. Kalau Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara, baca di dalam Ibrani 13 ayat 23 dikatakan bahwa Timotius baru-baru ini dibebaskan dari penjara. Dia juga menjaga iman di dalam Kristus terlepas dari konsekuensinya terhadap dirinya sendiri. Paulus dipenjara, Timotius pernah dipenjara. Tapi bukan karena ujaran kebencian, bukan karena melakukan sesuatu yang jahat. Dia dipenjara karena memberitakan Injil Kristus. Nah, mereka punya kekuatan iman yang tulus ikhlas. Pertama adalah karena diwariskan. Apa artinya tulus ikhlas itu? Tulus ikhlas artinya adalah murni, penuh kelemah lembutan. Jadi ketika menjadi orang percaya, itu motivasinya tulus. Karena menyadari bahwa dia orang yang sudah diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Jadi kesetiaan dari Timotius ini tidak diragukan lagi. Sekalipun dia masih muda, tetapi kesetiaannya untuk memberitakan Injil tidak diragukan. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 17, Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku telah mengutus kepadamu Timotius, anakku yang kukasihi dan setia di dalam Tuhan. Jadi tulus ikhlas, kesetiaan itu menjadi modal untuk kita bisa bersaksi tentang Kristus. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan mengenai jalan-jalan yang harus dilalui oleh Timotius itu.
Kita tahu bahwa di Efesus, jadi Timotius ini pelayanan di kota Efesus. Kita tahu bahwa Efesus itu kota perdagangan yang sangat besar, kemajuan yang luar biasa, pengetahuan yang berkembang luar biasa, tetapi di sana juga banyak sekali penyesatan, terutama dari gnostis atau gnostisisme, di mana mereka mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dan itu dicampur adukkan dengan pengajaran Kristen yang pada akhirnya itu bisa melemahkan iman orang-orang percaya di Efesus. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Bagaimana seorang yang muda seperti Timotius ini harus menghadapi hal-hal yang berat ini. Pelayanan yang begitu berat. Tetapi di sini Paulus di akhir hidupnya terus mendorong, terus memberikan semangat kepada Timotius ini. Dengan tujuan supaya Timotius itu memelihara Injil. Jadi memelihara, memberitakan firman, memberitakan, menjadi pelaku pemberita Injil. Termasuk kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4, itu adalah kemampuan untuk menguasai diri. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ada tugas pelayanan yang diberikan oleh Rasul Paulus, khususnya di ayat yang kedua dan yang kelima, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri di sini bukan hanya sekedar orang menghindari alkohol atau minum-minuman keras, tetapi penguasaan diri di sini adalah kemudian Rasul Paulus supaya waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Nah, di sini sudah terbukti bahwa Timotius ini adalah orang yang dapat dipercaya dalam pelayanannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, anakku yang kekasih, di dalam 1 Korintus 4 ayat 17. Anakku yang kekasih. Jadi kata yang setia di dalam Tuhan. Iman yang tulus ikhlas itu adalah memiliki iman, memiliki keyakinan setia di dalam Tuhan. Timotius mempertahankan ajaran kebenaran dan setia dalam pemberitaan Injil. Sebagaimana bimbingan dari neneknya dan ibunya. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, mereka berdua taat dan telah melatih anak itu dalam hukum. Artinya bahwa iman yang tulus ikhlas itu perlu dilatih, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab itu perlu diajarkan. Itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya guru-guru sekolah minggu atau tanggung jawab dari pelayan gereja, tetapi termasuk orang tua memiliki tanggung jawab yang sama. Belajar dari Eunike, belajar dari Lois, yang dengan tekun mengajarkan iman itu kepada anak-anaknya, kepada Timotius. Dan ini memungkinkan sehingga Timotius ini bisa memiliki iman yang tulus ikhlas. Di dalam Filipi 2 ayat 20-22, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Iman yang tulus ikhlas itu mengerti apa artinya pelayanan, dan dia dengan tulus membantu Rasul Paulus itu untuk pelayanan-pelayanannya. Ini yang dilakukan oleh Timotius, seorang yang masih muda. Kalau pada zaman sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah tua? Saya usianya sudah 60 tahun, saya sudah lansia, saya sudah 70 tahun, apakah saya bisa melayani Tuhan? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Saya ambilkan satu gambaran, ilustrasi yang saya ambil dari Sabda.
Ada seorang wanita yang sudah sangat tua, usianya adalah 76 tahun. Dia memiliki kerinduan untuk melayani sekolah minggu. Kemudian dia datang kepada pendetanya di gereja, ia bertanya kepada pendeta itu, apakah ia boleh mengajar sekolah minggu? Akan tetapi pendeta tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin, sudah terlalu tua. Kemudian wanita itu pulang ke rumah dengan sedih, dengan kecewa. Wanita tersebut bernama Ethel Hatfield. Suatu hari kemudian di dalam kesedihan kekecewaannya, dia memiliki hobi berkebun. Dia menanam mawar. Kemudian ada seorang mahasiswa keturunan Tionghoa dari kampus yang ada di dekat tempat itu berhenti memberikan komentar keindahan tentang bunga-bunga mawar dari Ethel Hatfield ini. Dan ketika itu wanita ini menawarkan secangkir teh. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Ethel ini berkesempatan untuk bercerita mengenai Yesus dan kasih Yesus. Dan keesok harinya, mahasiswa tadi datang bersama dengan mahasiswa yang lain. Dan itulah pelayanan dari Ethel ini, wanita yang sudah usia 76 tahun ini. Wanita ini sekalipun sudah tua, tetapi ternyata diberikan kesempatan dan dia sangat senang untuk memberitakan Injil Kristus kepada mahasiswa-mahasiswa Tionghoa ini. Ia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Justru karena Ethel sudah tua, wanita sudah tua ini, justru para mahasiswa keturunan Tionghoa ini mendengarkannya dengan rasa hormat dan memberikan penghargaan. Dan sampai ketika wanita ini dipanggil oleh Tuhan, ada sekitar 70 orang yang telah dimenangkan bagi Kristus oleh seorang wanita yang dianggap terlalu tua untuk mengajar sekolah minggu. Jadi Timotius yang masih muda, ataupun kalau kita saat ini merasa sudah tua, punya kesempatan yang sama untuk bersaksi tentang Kristus itu kepada siapapun. Kita punya kesempatan di dalam pekerjaan kita, di rumah, di lingkungan kantor, di pabrik, di perusahaan, dimanapun Tuhan kirimkan kita tetap punya kesempatan yang sama. Untuk itu marilah kita mendasarkan iman kita kepada kasih dari dalam hati yang suci. Yang kedua, di sini adalah mengobarkan karunia Allah. Kita membaca ayat 6 dan ke-7. Para saksi itu bekerja, kalau kita membaca ayat 6 dan ke-7, para saksi itu bekerja, seperti Timotius ini bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, itu melalui penumpangan tangan. Itu adalah berkaitan dengan kuasa. Kalau pada tanggal 7 kemarin, di gereja ini, gereja kita mentahbiskan hamba-hamba Tuhan mulai dari evangelis sampai pendeta penuh, itu melalui penumpangan tangan. Artinya apa? Itu adalah pengutusan dan di situ ada peran dan kuasa Roh Kudus. Jadi orang kalau bekerja melayani Tuhan tidak berjalan sendiri, sakarepe dhewe tidak, tetapi melalui pengutusan, melalui penumpangan tangan, berdasarkan tugas panggilan ini. Dan pada waktu itu Paulus mendorong Timotius untuk menerima segala kesulitan seperti seorang prajurit yang harus siap maju berperang. Ketika diutus itu seperti seorang prajurit. Kita bisa baca di dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Jadi menyiapkan strategi, tahu tugasnya, dan dia harus mengabdi dengan sepenuh hati tanpa pernah mengeluh. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita melayani Tuhan harus dengan hati kita, tidak boleh mengeluh.
Timotius diberi tanggung jawab menghadapi pemurtatan pada waktu itu yang mengacaukan gereja. Dia diberi tugas mengatur, memilih, meneguhkan penatua, dan dalam tugasnya sebagai pemimpin jemaat Timotius ini harus membangun kehidupan pribadi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, dan cakap mengatur jemaat memiliki kesabaran dan kelembutan. Itu yang didorong oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kemudian kita membaca di situ di ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kalau kita melihat di ayat ini, roh ketakutan itu berlawanan dengan roh yang daripada Allah yang membangkitkan kekuatan. Ya, di situ dikatakan roh yang memberikan kekuatan. Saya memberikan ilustrasi yang mudah. Contohnya adalah ketika Daud harus menghadapi Goliat yang perawakannya tinggi besar, raksasa. Dia memakai pakaian perang menutupi seluruh tubuhnya, dan dia punya banyak dewa-dewa orang Filistin, Goliat ini. Tetapi Daud yang masih muda, yang kemerah-merahan, dia tidak gentar. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang disebut sebagai roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian untuk menghadapi tantangan, menghadapi musuh. Dan kalau pada saat ini kita mau bersaksi tentang Tuhan, mungkin kita terlalu memikirkan begitu berat, mungkin tidak bisa. Kita tidak perlu membatasi dengan pikiran-pikiran kita semacam ini, karena kita sudah diberikan Roh Kudus untuk menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan gereja kita yang dikenal dengan gereja yang misioner harus membangkitkan semangat itu. Allah sudah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan di situ ditekankan juga kasih dan ketertiban. Apa yang dimaksud dengan kasih di sini? Kasih yang kita kenal adalah kasih yang berasal daripada Allah, kasih yang agape. Kalau di dalam tema nasional pada saat ini adalah kasih persaudaraan, kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan gitu ya. Tema nasional ini. Di dalam ayat-ayat tersebut kita bisa menemukan kata Philadelphia, yaitu kasih persaudaraan. Kasih Philadelphia itu bisa dibangun kalau kita memiliki kasih agape. Agape sate, ya, itu artinya adalah kasih yang muncul, yang tulus ikhlas dari dalam hati. Ya, kasih yang agape itu. Jadi sumber kasih Philadelphia atau kasih persaudaraan itu adalah dari Allah. Di mana kata yang digunakan di sini adalah agape sate. Kita memiliki kasih yang bersumber dari Allah. Yang memunculkan kasih itu adalah Allah sendiri di dalam hati kita, yang kemudian membawa kita di dalam ketertiban. Ketertiban dalam pengajaran, ketertiban di dalam bertindak, memakai hikmat yang berasal dari surga sebagai orang yang percaya. Jadi yang pertama tadi, bahwa kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, kita harus mengobarkan karunia Allah sebagai gambaran atau ilustrasi untuk memudahkan kita memahami tentang mengobarkan karunia Allah dan memunculkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kalau Bapak Ibu pernah suatu malam begitu ya yang gelap, kemudian di pinggir pantai, yang kita lihat di sana adalah mercusuar. Kalau sekarang mungkin sudah banyak listrik yang sampai ke
lampu-lampu yang terang sampai ke pinggir pantai. Tapi 10 tahun yang lalu itu hanya ada mercusuar. Mercusuar kalau Bapak Ibu lihat di search di Google, mungkin itu mercusuar itu dibangun begitu megah dan itu bentuknya bermacam-macam dan sangat indah sekali kalau di foto begitu. Biasanya mungkin selfie dengan latar belakang seperti itu, dengan mercusuar. Namun tujuan dibangunnya mercusuar tidak hanya untuk dikagumi, melainkan di situ yang paling penting adalah menyorotkan lampu sinar yang akan menuntun para pelaut menuju tempat yang aman. Mercusuar sangat bermanfaat dan dihargai manakala orang melihat terangnya dan bukan bangunannya di tengah kegelapan malam. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita menjadi saksi dengan menunjukkan antusias kita dalam hidup ini, mengobarkan semangat kita, kasih kita, dan memperjuangkan hal yang benar untuk menunjukkan bahwa orang Kristen sebagai pengikut Kristus yang sejati benar-benar mengasihi sebagaimana Kristus yang rela untuk memberikan nyawanya bagi kita. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga adalah turut dalam penderitaan. Tugas pelayanan adalah istilah yang seringkali dipakai oleh pemimpin jemaat dalam tugas pemeliharaan jemaat. Tapi di sini kita diajak untuk menderita. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Timotius ini, kata ikutlah menderita, ikutlah menderita. Kita sebagai orang percaya, penderitaan itu bukan karena hal-hal yang jahat yang dilakukan, tetapi justru melakukan hal yang baik, hal yang benar, berkomitmen untuk melakukan firman Allah. Sehingga kita harus berani untuk menderita di dalam kebenaran itu. Nah, di sini Paulus mendorong Timotius sebagai seorang pemimpin jemaat di dalam menjalankan tugas pelayanannya, memiliki sikap mau menderita, yaitu memiliki kesabaran. Kesabaran ini erat kaitannya sikap untuk tahan dalam penderitaan. Jadi kalau orang melayani tidak sabar, tidak tahan dalam penderitaan, kemudian memilih, sudahlah saya tidak melayani Tuhan, saya kecewa, saya pergi saja. Rasul Paulus mengajarkan bukan seperti ini. Rasul Paulus menegaskan kamu harus sabar di dalam penderitaan itu. Dan itu diulang berulang-ulang di dalam suratnya kepada Timotius ini. Sabar di dalam menghadapi penderitaan itu. Dan penderitaan yang besar yang dihadapi oleh Timotius ketika dia harus menghadapi pengajar-pengajar sesat yang mengacau balokan pengajaran kekristenan di kota Efesus pada waktu itu. Namun di situ terus didorong, diteladankan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya ini. Untuk menghadapi manusia-manusia yang jahat harus sabar. Agar manusia itu mendengar kebenaran Allah dan bertobat. Jangan sampai kemudian justru lari dari pelayanan untuk bersaksi itu. Sebagai contoh adalah ketika pada zaman Nuh, manusia melakukan kejahatan. Ia memberikan waktu bagi mereka untuk bertobat. Namun yang bertobat hanya Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantunya yang menuruti kehendak Allah. Jadi kata bersabar, ya, di sini adalah dalam bahasa Yunani adalah makrotumeo, artinya memiliki kesabaran. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Artinya apa? Bahwa ketika kita bersaksi, apalagi ketika kita memberitakan, kita menjadi pelaku atau pekerjaan pemberita Injil kita lakukan. Mungkin justru ketika kita memberitakan Kristus, kita dihina, kita dicela. Firman Tuhan mengajarkan kita harus sabar, jangan menyerah, terus doakan. Ini adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kalau di dalam tulisan Petrus, di dalam kitab 1 Petrus, di sana kita juga diajak untuk mengikuti jejak Kristus, untuk menderita. Inilah yang diajarkan oleh firman Allah, mengikuti jejak Kristus dengan kesabaran. Ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan sabar, jangan mudah putus asa. Karena apa? Tujuan Allah bahwa orang-orang itu juga bertobat dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa sukar terdapat orang yang murtad, orang yang mengikuti ajaran setan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1-2, itu yang terjadi. Terjadilah penderitaan bagi orang Kristen yang memegang iman, kasih, dan berpegang kepada keadilan. Nah, di dalam suratnya, di dalam 2 Timotius ini, Rasul Paulus mengajak Timotius turut dalam penderitaan Kristus sebagai seorang prajurit yang terus berjuang, melakukan tugas pelayanan dengan sempurna menjadi milik Yesus Kristus, dan terlibat dalam perang melawan ajaran-ajaran yang sesat. Paulus juga menyatakan bahwa orang yang seperti itu berpaling kepada mitos, yaitu cerita legendaris yang khas dari guru-guru palsu di Efesus. Jadi pada zaman Timotius ini, selain ajaran Gnostik, itu adalah ajaran nenek moyang. Mereka suka sekali mengajarkan mitos, ajaran-ajaran nenek moyang yang itu menyesatkan. Nah, di sini Timotius ini harus menghadapi ini semua. Begitu besar tantangannya. Dan Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya terus mengobarkan semangat itu, mendorong untuk ayo tetap mengikut Tuhan, menderita di dalam penderitaan untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Di kota Efesus ada Gnostik, ada ajaran mitos, dan Rasul Paulus mengingatkan penguasaan diri di sini adalah bertindak untuk hati-hati, waspada, hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, dan berbagai pengajaran yaitu pertentangan yang berasal dari pengetahuan. Berkaitan dengan kesabaran atau penderitaan ini, khususnya dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus meneladankan hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus juga pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul atau di dalam 2 Korintus, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kematian yang dia hadapi itu meneguhkan, dan dia seperti berhutang kepada orang Roma untuk dia memberitakan supaya orang-orang Roma itu mengenal Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah tantangan, bagaimana orang Kristen harus bersikap? Bagaimana orang Kristen harus mempertahankan imannya? Apakah kita akan tetap di dalam kebenaran Injil itu, ataukah kita akan dengan mudah mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen? Kalau Rasul Paulus sampai akhir hidupnya yang disebut sampai kepada garis akhir ini, dia sampai menjelang kematiannya, dia menyaksikan imannya, dia menyatakan dorongannya kepada orang-orang Kristen untuk tetap bersaksi. Ayo bersaksi tentang Kristus. Mengapa?
Karena kita di dunia ini, kalau tadi lagu itu kita nyanyikan, sebuah kesempatan. Kita di dunia ini, kalau Petrus mengatakan kita ini seperti perantau, orang-orang Kristen yang merantau di tengah-tengah dunia ini, yang tentu juga akan menghadapi penderitaan dan kesulitan. Tetapi harus ingat bahwa tujuan hidup kita adalah di dalam kekekalan bersama Kristus. Kekekalan bersama dengan Kristus. Paulus pernah mengalami penyesahan, didera, dilempari dengan batu, terombang-ambing di tengah laut, menghadapi bahaya, penyamun, tidak tidur, kelaparan dan kedinginan. Itu ditulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Paulus tidak hanya mengajarkannya, tetapi dia sudah mengalami itu semua. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap miliki iman yang teguh, kobarkan semangat kita. Kemudian yang ketiga ini adalah turut menderita di dalam penderitaan Kristus. Mari kita mempertahankan ajaran yang benar supaya kita menjadi saksi Kristus. Kita memerlukan ketabahan, kesabaran, kekuatan dalam menanggung penderitaan. Namun seperti firman Allah bahwa tujuan dari menjadi saksi adalah kita mempertahankan ajaran kebenaran dan memelihara Injil Kristus. Jadilah saksi, permuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin.